Yang banyak jadi korban ke orang NU. Orang-orang yang muhibbin kepada Dzurriyyatur Rasul itu kan orang-orang NU. Tapi kan jadi korban mereka. Mereka didoktrin dengan doktrin ajaran yang tidak benar. Sebagian daripada oknum-oknum habaib ini kadang-kadang mendoktrin masyarakat nggak benar. Banyak makam palsu. Banyak cerita yang dibelokkan. Sejarah yang dibelokkan. Sudah dibelokkan, makamnya makam palsu. Nggak ada isinya. Kadang-kadang ada yang makamnya kuda. Apakah ini bukan penyesatan terhadap rakyat? Ini harus diselamatkan rakyat tuh. Orang NU dan orang muslimin, muslimat, umatnya Rasulullah harus diselamatkan daripada doktrin-doktrin dan ajaran-ajaran pengaruh-pengaruh mereka. Masya Allah, makam ada, memalsukan makam. Makamnya dihauli, sudah dipalsukan, diklaim lagi. Ya, bahwa ini seperti ini. Nahdlatul Ulama tanpa Habib tidak bisa berdiri. Ada lagi sekarang, Indonesia tanpa Habib tidak bisa berdiri. Ada lagi mengatakan sekarang Madura itu adalah satu daerah khusus untuk mencintai Habib. Ada lagi sekarang Purwakarta sejarahnya juga diklaim juga. Bahwa yang membabat tanah Purwakarta itu adalah golongan habaib, dibantah oleh sesepuhnya. Ini diklaim lagi, diklaim lagi, diklaim lagi. Nanti kalau diklaim semua, habis itu orang Indonesia. Sejarah kalian akan tenggelam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kemunculan video Gus Abbas Buntet yang menjabarkan kondisi umat Islam, terutama warga Nahdlatul Ulama. Dikatakan warga Nahdien sudah bertahun-tahun dihipnotis, dinenabobokkan oleh oknum Habib dengan ceramah glorifikasi mereka dan mengeluarkan doktrin-doktrin menyesatkan umat. Gus Abbas Buntet mengingatkan sekarang ini harus warning kepada oknum Habib yang dengan terang-terangan melakukan perubahan sejarah Nahdlatul Ulama, membelokkan makam-makam leluhur bangsa, dan mengklaim sejarah kemerdekaan Republik Indonesia sebagai bagian dari perjuangan sesepuh mereka. Padahal tidaklah benar sama sekali. Gus Abbas Buntet sekedar mengajak kepada masyarakat supaya sadar diri, waspada, lebih berhati-hati kepada ajaran oknum Habib, karena sekarang ini apa-apa mau diba'alawikan. Kalau dibiarkan, kata Gus Abbas Buntet, maka bangsa Indonesia ini akan habis semuanya diba'alawikan oleh oknum-oknum Habib tertentu yang tidak bertanggung jawab. Nah, selengkapnya teman-teman, mari kita simak penjabaran dari Gus Abbas Buntet tentang kondisi oknum Habib Ba'alwi sekarang ini yang melakukan glorifikasi dan berusaha untuk memba'alawikan apa-apa yang ada di Indonesia. Nah, selengkapnya mari kita simak dalam video berikut ini. Yaitu adalah ada di antaranya kasusnya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib yang mirip-mirip dengan Ba'alwi. Walaupun saya tidak mengatakan kalau Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib itu adalah Ubaidillah bin Ahmabnya Ba'alwi, tidak. Tetapi kasusnya mirip, di mana Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib ini menguasai Mesir dengan Afrika ini dengan mendirikan satu kerajaan Banu Fatimiyah. Ya. Itu 200 tahun dari abad ke-10 sampai abad ke-12. Ya. Dengan mengatasnamakan bahwa dia adalah cucunya Rasulullah, pemegang sorga, pemegang syafaat, pemegang neraka. Mendoktrin masyarakat Mesir dan Afrika 200 tahun loh. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya kemudian kenapa sih kok ini diselesaikan? Karena pada waktu itu keturunan-keturunan dari Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib ini yang ada di Mesir dan Afrika ini kemudian melakukan tindakan-tindakan yang pada akhirnya tidak sesuai dengan syariat dan jauh dari agama. Ya begitu, doktrin-doktrinasinya nggak ada yang masuk akal. Seolah-olah dia itu lebih berkuasa, lebih hebat daripada malaikat, lebih hebat daripada para nabi dan para rasul, lebih hebat daripada Rasulullah. Sebagian daripada orang-orang mereka muhibbinnya itu menganggap bahwasanya keturunan yang Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib ini adalah sebagai orang yang kasyaf, yang bisa melihat ars, yang lebih hebat daripada wali, bahkan untung tidak dituhankan saja. Penyelewengan atas nama keagungan Dzurriyyah Rasul itu sudah jauh melampaui batas-batas agama.
Sehingga ini akhirnya pada waktu itu akhirnya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib itu keturunannya tuh mengklaim dirinya kebenaran mutlak. Yang lain salah. Akhirnya bukan sekedar menyesatkan orang, membunuh. Terjadi pembunuhan, pemerkosaan, perebutan istri-istri orang, perampasan harta-harta orang yang tidak bersalah. Nah ini terjadi. Sehingga pada waktu itu masyarakat Mesir dan masyarakat Afrika itu memerlukan satu solusi untuk menyelesaikan, bukan menghentikan. Ini gimana masalahnya? Sebabnya sebagian daripada masyarakat masih menganggap dia itu sebagai orang yang mulia, yang agung, tidak tersentuh oleh hukum. Maka di sini kemudian masyarakat mengadu kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Maka Salahuddin Al-Ayyubi kemudian menghancurkan mereka. Di antaranya menghancurkan kaum Salibis yang ada di Palestina dan menghancurkan Banu Fatimiyah yang ada di Mesir dan Afrika, yaitu adalah keturunannya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib, atau biasa disebut Ubaidillah bin Ahmad Al-Mahdi karena mengaku Imam Mahdi. Dihancurkan semua, buku-bukunya dibakar. Kenapa? Sebab karena isinya doktrinnya nggak benar. Ini doktrinnya nggak benar. Itu sudah dihancurkan Salahuddin Al-Ayyubi dengan berdasarkan izinnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sultanul Auliya. Udah ada ketegasan, udah dihadapi dengan satu kekuatan. Tapi kan masalah yang seperti ini kan nggak berhenti. Muncul di antara klan Ba'alwi yang mirip-mirip seperti keturunannya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib, yang mengaku dirinya sebagai anak cucunya Rasulullah, mengagung-agungkan di atas kewajaran. Bahkan juga cerita-cerita yang sifatnya halusinasi juga diceritakan bahwa ada seperti inilah mbahnya dia bisa bertemu dengan Allah sehari 70 kali lah. Ada yang bisa memadamkan api neraka jahanam lah. Ini mirip-mirip. Doktrinnya juga mirip-mirip. Artinya saya tidak mengatakan kalau Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib itu datuknya Ba'alwi. Tetapi ini sifatnya mirip. Dan kasus seperti ini mirip. Dan ini terjadi. Tidak berhenti. Tidak berhenti. Itu tetap terjadi. Bahkan padahal itu sudah yang namanya kitab-kitabnya sudah dibakar. Tapi nggak berhenti tuh masalah ini. Kebatilan ini nggak berhenti. Yang penting kebatilan ini bukan untuk dihentikan. Yang mampu menghentikan kebatilan dan maksiat hanya Allah. Tetapi kita ini memberikan modal kepada masyarakat. Memberikan pencerahan kepada masyarakat. Kepada rakyat Indonesia. Khususnya warga Nahdlatul Ulama. Karena yang banyak jadi korban ke orang NU. Orang-orang yang muhibbin kepada Dzurriyyatur Rasul itu kan orang-orang NU. Tapi kan jadi korban mereka. Mereka didoktrin dengan doktrin ajaran yang tidak benar. Sebagian daripada oknum-oknum habaib ini kadang-kadang mendoktrin masyarakat nggak benar. Harus menghormati mereka. Sehingga terjadi pergeseran-pergeseran. Di antaranya apa pergeseran? Karena di situ ada nama sebagai cucunya Rasulullah. Jadi sehingga orang-orang yang mengikuti mereka, para muhibbinnya itu, kalau ada kiai yang dianggap bukan cucunya Rasulullah, tidak dihormati. Apalagi doktrin daripada habaib atau oknum habaib itu seperti itu. Bagaimana cara kasarnya dia bicara, menyebut nama kiai hanya namanya saja. Itu doktrinnya mereka. Kalau menyebut nama kiai daripada selain golongan mereka, jangan panggil kiai, jangan panggil sebut nama kebesaran, panggil namanya aja. Panggil namanya aja, sehingga manggilnya ketika habaibnya itu, oknum habaibnya manggil si, maka muhibbinnya manggilnya si semua. Manggil Kiai Imad si Imad, manggil Buya Said Akil si Said, manggil Buya Ma'ruf Amin si Ma'ruf. Sekarang saya tanya, itu batil apa hak atau batil? Batil. Hak apa batil? Batil. Hak apa batil? Batil. Apakah mau dibiarkan? Ini harus dihentikan. Dihentikannya bagaimana? Diselesaikan, bukan menghentikan mereka. Diselesaikan. Kalau urusan mereka, orang-orang semacam mereka, itu akan terus ada. Tapi minimal kita itu sebagai warga NU, sebagai pengurus NU dan ulama-ulama NU harus bisa memberikan pencerahan,
pencerdasan terhadap rakyat dan masyarakat Nahdlatul Ulama. Begini loh yang namanya habaib, begini loh nasabnya, begini loh ceritanya. Dan dulu juga ada semacam habaib, semacam ba'alwi. Begini loh cara menghadapinya. Jadi panduannya ada supaya masyarakat tuh bisa bersikap secara benar sesuai dengan rel-rel agama. Ini bukan masalah benci kepada Habib atau tidak. Tapi permasalahannya masalah itu. Lah kalau begitu seumpama itu berarti kita itu memecah belah umat. Loh, ini bukan at-tafriq bainal mu'minin, bukan memecah belah orang beriman, tapi at-tafriq bainal haqqi wal batil. Ini memilah-milah antara yang hak dan batil. Kebatilan dan hak harus dipilah. Dan masyarakat harus diajari, beri petunjuk. Ini loh, ini nggak bagus, ini nggak bagus. Bukan menghentikan. Kalau masalah menghentikan nggak akan berhenti. Mau berhenti atau tidak, itu satu adalah urusan Allah. Nomor dua, urusan mereka mau berhenti atau tidak. Mungkin personality mereka ada yang mau berhenti. Tapi secara klan, semuanya ba'alwi, saya yakin tidak akan berhenti. Dan akan ada orang seperti itu. Orang yang mengaku Nabi dan Rasul. Orang yang mengaku Nabi dan Rasul. Zamannya Musailamatul Kadzab. Apakah berhenti? Sampai sekarang ada juga, muncul lagi. Jadi yang penting kita memberikan panduan kepada rakyat. Rakyat Indonesia. Supaya rakyat Indonesia itu jangan mau dibodohi. Dengan doktrin-doktrin mereka. Kita ini bangsa besar. Belanda itu mengubur dalam sejarah kebesaran Indonesia yang mampu menguasai 3/4 dunia. Dikubur. Padahal kita itu bangsa besar. Orang Jawa itu besar, orang Aceh itu besar, orang Sumatera itu besar, Kalimantan punya kebesaran. Sulawesi, Maluku, itu semua Nusantara itu punya kebesaran yang lebih di atas yang lain. Tetapi dikubur. Bahkan sekarang sudah diracuni dengan doktrin-doktrin habaib yang seperti itu. Ba'ali seperti itu. Akhirnya masyarakat menjadi bodoh. Masyarakat akhirnya terkungkung. Masyarakat terpenjara mentalitasnya. Karena apa? Selalu didoktrin. Selalu dijajah dengan cerita-cerita semacam itu. Masalah syafaat. Kalau Anda tidak menghormati kami, maka tidak akan mendapat syafaat. Tidak akan masuk surga. Akan saya paksa kamu untuk masuk neraka. Kamunya siapa bisa maksa masuk neraka? Jadi ini adalah merupakan satu kasus yang harus diselesaikan. Mau berhenti mau tidak, yang penting Nahdlatul Ulama, PBNU khususnya dan ulama-ulama yang lain itu harus memberikan petunjuk. Jadi apa namanya? Yaitu adalah al-irsyad wa da'wah, memberikan petunjuk dan mengajak masyarakat bagaimana cara menghadapi ba'alwi ini. Karena ini sudah luar biasa menurut saya. Doktrin-doktrinnya banyak melecehkan para kiai, para ulama, apalagi doktrin fitnah. Mari kita buat fitnah yang diterima oleh masyarakat. Buat fitnah yang diterima oleh masyarakat. Sekarang saya tanya, Rasulullah itu mengajarkan fitnah apa tidak? Tidak. Tapi mereka mengatakan mari kita buat fitnah. Ada, saya lihat tuh YouTube-nya. Masya Allah. Nomor selanjutnya banyak makam palsu. Banyak cerita yang dibelokkan. Sejarah yang dibelokkan. Sudah dibelokkan, makamnya makam palsu, nggak ada isinya. Kadang-kadang ada yang makamnya kuda. Apakah ini bukan penyesatan terhadap rakyat? Ini harus diselamatkan rakyat tuh. Orang NU dan orang muslimin, muslimat, umatnya Rasulullah harus diselamatkan. Daripada doktrin-doktrin dan ajaran-ajaran pengaruh-pengaruh mereka. Bukan sekedar itu saja. Masya Allah, makam ada, memalsukan makam. Makamnya dihauli. Sudah dipalsukan, diklaim lagi. Bahwa ini seperti ini. Nahdlatul Ulama tanpa Habib tidak bisa berdiri. Ada lagi sekarang, Indonesia tanpa Habib tidak bisa berdiri. Ada lagi mengatakan sekarang Madura itu adalah satu daerah khusus untuk mencintai Habib. Ada lagi sekarang Purwakarta sejarahnya juga diklaim juga. Bahwa yang membabat tanah Purwakarta itu adalah golongan Habaib. Dibantah oleh sesepuhnya. Ini diklaim lagi, diklaim lagi, diklaim lagi. Nanti kalau diklaim semua, habis itu orang Indonesia. Sejarah kalian akan tenggelam. Sejarah kalian akan hilang, akan lenyap. Ditimbun oleh kebatilan-kebatilan kaum-kaum ba'alwi, oknum-oknum ba'alwi semacam itu. Lah ini jangan sampai terjadi di Indonesia. Jadi ini harus ada ketegasan. Dari pemerintah, dari PBNU, dari ulama-ulama. Bahwa seperti ini loh cara menghadapinya. Karena untuk menghadapi mereka itu harus memiliki kekuatan besar semacam Salahuddin Al-Ayyubi. Lah, kita juga harus punya kekuatan untuk bisa
menghadapi, menyelesaikan itu semua, memberikan petunjuk kepada masyarakat, kalau bisa menghentikan. Walaupun tidak akan berhenti, tapi kita ikhtiar untuk menghentikan. Penjelasan yang disampaikan oleh Gus Abbas Buntet barusan itu banyak poin yang bisa kita tangkap. Setidaknya poin yang beliau jabarkan pertama, kalau ini dibiarkan bangsa Indonesia semua diba'alwikan, maka habislah semua ini. Makam-makam yang nggak tahu isinya apa, apakah ada isinya atau tidak, tiba-tiba langsung diba'alawikan, dikasih embel-embel di belakangnya adalah Ba'alawi, yang itu tentu saja bagian daripada misi yang ingin merubah sejarah leluhur bangsa Indonesia agar semuanya ini yang ada yang tanpa makam, sejarah, perjuangan, pahlawan, ini seolah-olah ada keterkaitan tersendiri dengan klan Ba'alwi atau para habaib yang ada di Indonesia. Padahal kita tahu sejarah kemerdekaan Republik Indonesia itu kalau kita teliti secara satu persatu, hampir tidak ada yang terlibat langsung dengan perjuangan para habaib pada saat kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak ada. Makanya Gus Abbas Buntet barusan menyampaikan jangan sampai warga Nahdliyin, masyarakat NU terprovokasi, terhipnotis dengan adanya glorifikasi dan doktrin-doktrin yang disampaikan oleh oknum Habib yang akhirnya mereka menjadi muhibbin yang tidak tersadarkan diri apa yang dikatakan oleh Habib, langsung dipercaya begitu saja tanpa melacak kebenarannya, tanpa melacak apakah yang disampaikan itu tidak melenceng dengan syariat atau tidak. Karena banyak doktrin dan glorifikasi yang memang harus digarisbawahi yang disampaikan oleh oknum Habib tertentu yang tentu saja itu menimbulkan perdebatan pro kontra glorifikasi dan doktrin yang disampaikan oleh mereka oknum Habib. Nah itu saja teman-teman, kalau ada yang ingin disampaikan, dikomentari terkait dengan penjabaran dari Gus Abbas Buntet ini yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat dan argumentasi kalian di kolom komentar. Sekian dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.